pelajaran. Kita akan memasuki ibadah Prapaskah yang pertama ini. Mari kita siapkan hati kita, diri kita. Kalau ada kata atau pengumuman, silakan. Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum ibadah akan dimulai. Saya akan menyalakan lilin Prapaskah yang pertama. Ini udah siap belum sih? Bisa masih main handphone. Tema kebaktian pada hari ini, Minggu, tanggal 6 Maret, mengakrabi kesusahan merangkul kehidupan. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah. Di dalamnya kita menghayati sengsara dan penderitaan Tuhan melalui peristiwa salib Kristus. Ini adalah kesempatan khusus bagi kita untuk menghayati kasih Allah di dalam Kristus Yesus dan menjalani pertobatan yang tulus. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menahan diri, berpuasa dari segala hasrat ragawi dan keinginan-keinginan duniawi. Lilin berwarna ungu yang menjadi simbol duka cita sekaligus keagungan Allah telah dinyalakan. Itu berarti kita mulai memasuki perjalanan iman. Dalam perenungan penderitaan Kristus sang terang dunia, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sang penebus,
Sang Raja Maha Pemurah, pemberi anugerah. KJ 161. Nyalain slide-nya gimana ini? Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, pandemi yang terjadi 2 tahun terakhir telah mengakibatkan krisis multidimensional yang mengguncang dunia. Krisis kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan mental melanda kehidupan kita. Juga krisis spiritual dan yang bahkan mengguncang kehidupan beriman saudara dan saya. Pada titik inilah kesusahan dan penderitaan yang kita alami kerap menjadi pergumulan yang sangat berat. Kita jatuh dan terpuruk, seakan tiada jalan untuk kembali bangkit dan menatap harapan. Dalam kenyataan hidup yang demikian, apa yang sebenarnya menjadi maksud dan kehendak Allah bagi kita? Apakah Dia adalah Allah yang memang membiarkan umatnya mengalami dan menjalani penderitaan yang berat? Ataukah ada maksud lain dari kuasa dan karya bagi Allah kita? Firman-Nya dalam Yesaya pasal 57 ayat 15 berbunyi demikian.
Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Umat yang terkasih, Allah menyatakan bahwa dirinya ada dan beserta dengan kita yang terpuruk. Allah bahkan memberikan dirinya untuk hadir dalam ruang hati dan jiwa kita yang remuk, dalam batin yang teguh namun juga rapuh. Apakah kita mau menyambut rangkulan cinta kasih Allah? Apakah kita sungguh-sungguh bersedia merendahkan hati, memandang Kristus yang teladannya kita ikuti? Mari kita merenungkannya secara pribadi. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Sang Pengasih dan Penyayang, kami memohon sentuhan cinta-Mu yang memulihkan. Saat mengalami kemelut hidup yang berat, kami menempuh jalan yang salah, yang membuat kami tersesat. Saat iman kami goyah, kami melupakan nasihat sabda-Mu dan melangkah seakan tanpa arah. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam penghayatan sengsara Kristus, bimbing kami di jalan-Mu yang kudus, sehingga kami mengalami kehidupan yang baru, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. KJ 158.
Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menghayati kasih dan kemurahan Allah dalam pengorbanan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ibu Bapak, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih. Kami ada seperti sekarang ini kami berada. Hanya oleh karena rahmat dan belas kasihan-Mu saja. Kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini. Dalam segala keterbatasan kami dan ibadah melalui Zoom meeting ini, biarlah karya Roh Kudus tetap nyata. Memberikan kekuatan bagi setiap kami. Memberikan pemahaman yang benar akan kehendak-Mu. Ketika firman dibacakan, Mazmur kami daraskan, dan juga firman ini diuraikan dalam bentuk khotbah. Biarlah Engkau berkenan untuk kami semua menyatakan kehendak-Mu dengan leluasa.
Berikanlah kekuatan buat setiap kami. Tidak hanya ketika kami menyimak firman ini, tetapi juga ketika kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya pada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami, dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami, dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini, dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua dari surat Roma 10 ayat 8 sampai 13. Roma 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang pertama tahun C hari ini terambil dari Lukas 4 ayat pertama sampai dengan 13. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat pertama sampai 13. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Minggu pertama Prapaskah. Hari ini tema kita adalah mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang aneh dari tema ini. Kok kesusahan diakrabi? Apa sih artinya akrab? Akrab itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar berteman, tetapi menjadi karib, akrab, begitu dekat, kental dengan kita. Sebagian orang kan justru sebaliknya atau kebanyakan, bahkan dari kita juga. Kalau bisa ya jauh-jauh lah dari penderitaan, dari kesusahan. Saya percaya kalau kita ditanya pada saat ini, sepertinya gak ada yang mau hidup susah. Gak ada yang mau hidup sengsara. Bahasa mangga besar gak ada yang mau belangsak. Maunya enak, maunya nyaman, maunya segala sesuatu yang kita inginkan ada dan tersedia. Ini mengakrabi kesusahan. Secara belakangan ini saya tertarik dengan mainan anak saya. Dia sedang merintis usaha untuk keramik. Jadi saya ikut-ikutan. Ikut bikin gerabah. Mulai dari proses pemilihan bahan baku, tanah liat, lalu kemudian diproses sampai jadi bentuk barang. Ternyata memang tidak mudah. Lalu ketika menyiapkan khotbah ini, saya sedang membaca buku yang judulnya itu The Grit. Artinya itu sebenarnya ketangguhan. Tangguh. Nah, ternyata di dalamnya ada kisah tentang seorang yang menekuni kerajinan gerabah itu, keramik. Namanya adalah Warren McKenzie. Kalau saya ingat nama Kenji, ada salah satu cucunya dari anggota jemaat kita nih, Kenji. Gitu ya. Warren McKenzie. Ini adalah seorang keramikus, potter. Potter ini atau keramikus ini adalah orang yang ternama. Dia dibesarkan di Amerika, Illinois. Kecintaannya pada karya keramik ini membuatnya terus berkarya. Bayangkan, berkarya sampai usia 94 tahun. Saya nggak kebayang usia 94 tahun masih bikin keramik. Kenapa? Karena kan untuk memproses itu harus butuh tenaga. Saudara yang bikin kue donat mungkin tahu ya, menguleni adonan itu juga perlu tenaga. Kalau sekarang pakai mesin. Harus mengeluarkan tenaga, mengolah
dan kemudian memproses semua. Sampai 94 tahun, ia meninggal baru pada 2018. Karena kepakarannya, Mackenzie ini, maka dia dikenal sebagai guru. Gurunya orang yang mau belajar keramik di Amerika. Lalu kemudian ia dianugerahi gelar profesor emeritus. Nah, saudara-saudara, makin menarik ini orang ini. Maka saya telusuri. Awalnya Warren Mackenzie ini dan istrinya yang juga seorang seniman mau mencoba berbagai macam bidang yang mereka suka. Tahukah Anda? Ketika masih muda, Anda pikir Anda bisa melakukan apa saja. Dan kami pikir juga begitu. Kami akan menjadi seorang keramikus, tukang keramik. Kami ingin menjadi pelukis, ingin menjadi desainer tekstil, ingin menjadi perancang perhiasan. Pokoknya kami akan menjadi inilah, menjadi itulah. Kami akan menjadi orang-orang yang ternama. Saudara-saudara, tidak lama kemudian Mackenzie berpikir lagi bahwa melakukan satu hal dengan semakin lama semakin mahir mungkin lebih memuaskan, hasilnya lebih baik daripada tetap menjadi amatiran untuk mengerjakan banyak hal, tidak fokus. Dia katakan, akhirnya kami berdua memutuskan berkonsentrasi pada kerajinan keramik. Karena bidang inilah yang benar-benar kami sukai. Saudara, sampai di sini mungkin saya ingin bicara juga dengan yang masih muda. Ketika masih muda kita banyak hal yang kita impikan, ingin jadi itu, ingin jadi ini. Ketika masih muda ada banyak ketertarikan kita. Tetapi kalau kita kerjakan semua-muanya itu, maka sebetulnya satu menguras tenaga, yang kedua kerjaan itu akan jadi setengah-setengah. Kalau belajar dari Mackenzie ini, maka ia memilih satu saja yang diminati dan kemudian ditekuni hingga menjadi ahli. Selanjutnya ia mengatakan begini, seorang pengrajin keramik dapat menghasilkan 40 atau 50 karya dalam sehari. Luar biasa banyak. Waktu saya mencoba 1-2 saja yang cukup besar begitu, lama sekali. Dia bisa menghasilkan 40 atau 50 karya dalam sehari. Beberapa di antara karya itu bagus, beberapa biasa saja. Dan sebagian besarnya jelek. Hanya beberapa produk yang bisa dijual. Dan yang bisa dijual itu hanya sedikit sekali. Bayangkan ya, 40-50 sehari. Sebagian besar ada yang baik. Tapi kebanyakannya jelek. Dari yang baik itu lebih sedikit lagi yang bisa dijual dan bisa dipajang. Sampai hari tuanya Mackenzie masih saja terus membuat karya keramik. Dunia mengakuinya. Karya-karyanya memang pantas dipajang di museum atau di rumah para kolektor. Nilai seninya tinggi dan bentuknya yang istimewa. Selesai kebaktian ini, Anda bisa browsing di Google. Namanya Warren Mackenzie. Lalu ia kembali mengenang masa mudanya. Saya teringat kembali beberapa karya yang kami buat ketika kami memulai usaha ini. Karya-karya yang jelek. Saat itu kami pikir bahwa
karya-karya pot dan seterusnya itu bagus. Itu pot yang terbagus yang pernah kami buat dulu ketika ia mengenang. Lalu kemudian dia berpikir, cara pikir kami begitu dangkal ternyata. Sehingga kualitas karya seni kami juga demikian. Dan karenanya tidak memberi kesan megah, indah, sesuatu yang saya cari dalam hidup ini. Ini kenangan dia ketika merintis usaha ini. 10.000 pot pertama, bayangkan ya, 10.000 pot pertama, hasil karya pertama. Boleh dibilang ini sulit, susah. Setelah itu pekerjaan ini menjadi semakin mudah. Seiring semakin mudah karena Mackenzie telah akrab dengan tanah liat, dia tahu karakternya, serta bagaimana memperlakukannya. Maka semakin mahirlah dia. Ia mampu memproduksi karya tembikar, karya keramik itu lebih banyak dalam sehari. Pada waktu yang sama, jumlah karya yang bagus lebih banyak sekarang daripada karya yang jelek. Orang-orang berlomba ingin memiliki karya dari Mackenzie. Saudara-saudara, dengan upaya keras Mackenzie menjadi semakin mahir. Nah, disinilah kata mengakrabi. Dengan akrab berbagai kesulitan, justru ia berhasil menemukan keindahan dan kemegahan dalam setiap karya. Hal-hal paling menarik dalam hidup saya, katanya, adalah bahwa saya dapat membuat suatu karya yang cocok untuk dipajang di rumah orang. Pada waktu yang sama, dengan upaya yang sama, Mackenzie menjadi seorang yang mahir. Saudara-saudara, Warren Mackenzie hanyalah satu dari banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya, yang mencoba mengakrabi kesulitan, mencoba akrab dengan yang namanya kesulitan. Anda bisa mencari banyak lagi. Ada Thomas Alva Edison misalnya. Ada ayam goreng yang biasa kita makan mungkin setiap saat. Kolonel Sanders, berapa kali ya harus gagal, berapa kali ya resepnya ditolak dan seterusnya. Ada banyak orang-orang yang seperti itu, akrab dengan apa yang namanya kesusahan. Ia dan banyak orang-orang seperti dia lari dari kesulitan, dari kesusahan, tidak juga menyesal dan menyalahkan pihak lain, lalu mengasihani diri sendiri. Kemarin saya lihat di laman Facebook ada orang yang menayangkan sebuah quote, sebuah perkataan dari almarhum Ciputra. Jangan pernah mengasihani diri sendiri. Saudara-saudara, ternyata di balik orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat ini adalah bagaimana mereka akrab dengan kesulitan, tetapi tidak menyalahkan pihak lain, lalu kemudian mengutuki pihak lain itu dan memandang, oh saya jadi korban. Cikal bakal keberhasilan itu adalah orang tidak pernah mengasihani diri sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri itu bagus. Tapi mengasihani diri sendiri dan menjadikannya korban, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Nah, saudara, sampai sekarang karya-karya Warren Mackenzie ini menjadi karya-karya yang monumental. Orang ingin memiliki. Setiap hari, setiap saat tentu saja
selain berkat Tuhan yang tersedia, kita juga akrab dengan apa yang namanya kesusahan. Bahkan kalau mau jujur, hari-hari belakangan ini kesusahan kita ini semakin bertambah. Pandemi alih-alih selesai, makin banyak. Ada varian-varian baru, Omikron, dan seterusnya. Saudara, meski katanya tidak seganas varian Delta, tetap saja membuat kita was-was. Tetap saja saya masih susah untuk bicara karena harus pakai masker di sini. Karena ada banyak beberapa orang yang ada di sini juga. Susah bergerak. Harus isolasi mandiri. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain semakin mahal. Minyak goreng semakin langka, tempe dan tahu beberapa waktu lalu menghilang, lalu muncul lagi dengan harga yang baru, harga yang sudah naik. Ada daging sapi yang juga harganya melonjak. Kalau saya amati dari sekitar 100-an ribu sekarang menjadi 130, 140 ribu. Belum lagi menjelang lebaran sudah naik seperti ini. Ini semua mendongkrak harga-harga lain. Sementara pemasukan kita, sebagian dari kita, barangkali kita juga sama. Nggak naik-naik juga. Nggak ada tambahan dan lain sebagainya. Kian mencekam dunia ini. Ketika krisis Ukraina dan juga Rusia belum juga ada tanda-tanda untuk gencatan senjata lalu selesai. Bagaimana kalau misalnya perang nuklir terjadi? Saya membayangkan, kemarin saya menyaksikan ada sebuah penjelasan. Kalau satu saja bom nuklir yang punyanya Rusia diledakkan, dibayangkan, dipetakan di Jakarta misalnya, jatuhkan di Monas begitu. Dampaknya sampai mana? Dampaknya sampai Serang, Bogor, lalu kemudian ke timurnya mungkin bisa sampai Karawang dan terus lagi ke sana. Puluhan juta orang bisa mati seketika. Bahkan matinya itu langsung lenyap karena terbakar habis. Luar biasa ini, keadaan bukan tenang-tenang saja. Nah, saudara-saudara, lalu apakah kehidupan akan berhenti karena kesusahan-kesusahan? Ataukah kita memang pada saat ini harus mengutuki, menyalahkan, berkeluh kesah, dan ujung-ujungnya menyerah? Mestinya tidak. Disinilah kita membutuhkan daya tahan. Kita membutuhkan karakter yang tangguh sebagai anak-anak Tuhan. Yang memang tidak bebas dari masalah dan kesusahan. Ciri anak-anak Tuhan itu tahan. Ya tangguh. Seperti apa? Contohnya seperti Yesus sendiri. Jadi ketika Anda dan saya di dalam Kristus dinyatakan anak-anak Tuhan, bukan berarti anak-anak yang dimanjakan. Yang segala apa yang diinginkannya itu lalu terpenuhi sekejap. Tuhan tidak mendidik kita kayak begitu. Bukan mendidik kita kayak anak manja. Tapi anak-anak yang tangguh, yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketangguhan, daya tahan ini bukan hanya berasal dari bawaan kita lahir. Oh itu bakat, bukan hanya itu.
Melainkan juga ini dibangun melalui apa? Proses dalam kurun waktu tertentu. Melalui tempaan. Kita ditempa terus-menerus. Semakin Anda sering berhadapan dengan kesusahan, lalu kemudian terbiasa mengatasi, maka semakin besar ketangguhan itu. Semakin kita punya daya tahan. Bukankah itu juga yang terjadi dalam mekanisme tubuh kita? Ketika kita diserang virus, maka tubuh akan membentuk antibodi. Bahkan vaksin itu juga kan disengaja. Virus yang dilemahkan dimasukkan sehingga keluarlah yang namanya antibodi. Bukan kita disterilkan, dijauhkan, tetapi didekatkan. Nah, masalahnya bagaimana ketika kita didekatkan itu? Apakah kita mengakrabinya atau menyalah-nyalahkan atau mengasihani diri? Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin bahwa daya juang atau ketangguhan yang kita miliki dalam menghadapi masalah ini jelas bukan berasal dari diri sendiri. Bukan dari kekuatan sendiri. Kita yakini ada campur tangan Tuhan. Ada tangan yang tidak kelihatan. Tangan itu yang menopang upaya daya juang kita. Sehingga kita tidak terhempas. Tidak tergeletak jatuh. Lalu kemudian tidak berdaya. Dalam kehidupan umat Allah, dalam bacaan pertama tadi, Musa mengingatkan ketika nantinya mereka masuk ke negeri perjanjian dan menikmati hasil bumi. Maka jangan lupa untuk memberikan hasil pertama tuaian itu sebagai persembahan. Persembahan syukur adalah mengingatkan tanda pengakuan bahwa di balik semua perjuangan menghadapi kesulitan, kesusahan, sehingga bisa memetik hasil panen, ada tangan yang tidak kelihatan. Tangan itu menopang, tangan itu memberikan inspirasi, memberikan daya pemikiran, kesehatan, kekuatan, sehingga bisa mengolah tanah. Tanah itu berproduksi, menghasilkan, dan kemudian bisa panen. Maka wajarlah kalau mereka kemudian membawa yang terbaik untuk persembahan. Nah, saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus Kristus, pada saat ini kita selalu juga diingatkan bahwa Yesus Kristus dia tidak dibebaskan dari penderitaan, kesulitan. Ia tidak mencari jalan yang nyaman menuntaskan karya-karya Allah, cinta kasih Allah itu. Meskipun bisa, sangat bisa. Dia tidak memilih jalan yang nyaman-nyaman saja. Tidak. Kalau Anda dan saya mempelajari seluruh hidup yang dijalani oleh Yesus ini, Yesus itu sangat akrab dengan apa yang namanya kesusahan. Bahkan sebelum lahir di dalam kandungan itu juga. Kalau kita menyimak kisahnya, kisah Natal. Bagaimana ia dikandung dalam penderitaan bersama dengan orang tuanya. Di bawah penindasan dan seterusnya. Sesudah dilahirkan juga demikian yang terjadi. Penderitaan itu sangat akrab. Benar, Yesus adalah anak Allah. Anak tunggal Bapa. Tetapi ini tidak membebaskannya dari kesulitan, kesusahan, penderitaan. Kalau dikatakan dalam baptisan di Sungai Yordan, langit terbuka, suara langit menyatakan, inilah engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini bukan berarti Allah berkenan itu lalu kemudian meniadakan kesulitan, penderitaan. Tidak demikian. Bahkan setelah peristiwa pembaptisan itu, justru yang terjadi, Yesus yang penuh, bayangin ya,
tidak setengah-setengah, yang penuh dengan Roh Kudus itu dibawa kemana? Ke padang gurun. Untuk apa ke padang gurun? Dicobai. Yesus diperhadapkan dengan masalah, dengan kesusahan. Bukan dibawa untuk piknik, untuk bertamasya di padang gurun. Bukan. Padang gurun bukan tempat piknik. Padang gurun bukan tempat yang nyaman untuk orang bersantai. Melainkan disinilah yang dinamakan ruang spiritual. Di mana manusia berhadapan dengan dilema iman. Dulu pada zaman Musa, padang gurun adalah tempat ujian umat. Apakah mereka setia atau berkeluh kesah di padang gurun itu? Saudara, dari kisah ini kita belajar ternyata banyak umat Tuhan di padang gurun itu justru bersungut-sungut, berbantahan, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan akhirnya. 40 tahun mereka di padang gurun. Ini 40 hari Yesus ada di padang gurun. Tentu bukan perkara yang mudah. Yesus harus berjuang mengatasi berbagai kesulitan. Menyangkut kebutuhan dirinya dan juga tantangan alam yang sangat ekstrim. Belum lagi ia harus berhadapan dengan iblis yang mencoba untuk menggagalkan misi. Saudara, tak pelak lagi tawaran-tawaran yang diberikan iblis merupakan solusi untuk mengatasi kesusahan, untuk mengatasi apa yang sedang Yesus hadapi di alam, di tempat yang ekstrim ini. Lalu kemudian dengan misinya ke depan. Kita lihat pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Ini adalah jalan termudah. Dan Yesus sangat percaya, punya kapasitas itu, punya kemampuan untuk itu. Namun Yesus mengingatkan bahwa roti memang perlu, tetapi ada yang jauh lebih melebihi roti, melebihi makanan, yakni firman Tuhan. Sebab walaupun tersedia banyak makanan, namun jika hati tidak dipenuhi cinta kasih yang bersumber dari Tuhan, maka semua akan mubazir. Alih-alih akan menjadi sumber konflik. Saudara, bukankah ini yang sedang terjadi di dunia ini? Justru banyak negara-negara yang berkelimpahan, akhirnya juga mengalami konflik. Kurang apa Ukraina? Kurang apa Rusia? Kurang apa NATO, negara-negara barat, dan seterusnya? Apakah semuanya ketika itu sudah dicukupi, lalu manusia bisa hidup damai sejahtera? Ternyata tidak menjamin. Makanan bukan segala-galanya. Kebutuhan hidup manusia bukan segala-galanya. Kalau tanpa cinta kasih dari Tuhan, maka itu semua justru akan menjadi sumber malapetaka. Saudara, iblis lihai. Ia menawarkan roti, ia menawarkan. Bukankah dengan kekuatan Yesus melalui jalan derita, orang semua mengikuti dia. Orang bisa takluk tunduk, namun syaratnya kompromi. Bukankah hal ini yang sering terjadi? Kita masih bisa percaya dan beribadah. Di sini lain, lalu kemudian sesudah keluar dari tempat ibadah, kita juga mencari solusi yang lain dengan cara-cara dunia. Saudara, Yesus bergeming, Yesus bertahan di sana bahwa manusia
harus menyembah hanya pada Allah saja. Yesus bersikukuh bahwa satu-satunya kuasa yang berbuahkan cinta hanya bersumber kepada Allah. Tampaknya iblis belum menyerah. Pencobaan pamungkas versi Injil Lukas. Iblis menantang Yesus untuk menguji kasih dan perlindungan Allah. Yesus diminta menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Ini tantangan pembuktian iman. Tidak memenuhi permintaan itu berarti pengecut. Namun melakukannya sama dengan mencobai Allah sendiri. Nah, saudara, ini juga yang diam di dalam diri kita. Diam-diam juga bertanya, apakah benar Allah itu mengasihi? Sampai kapan Allah memeliharaku? Mengapa Allah diam saja ketika beban hidup ini sudah mencekik leher? Jika Allah pemurah, mengapa harus menunggu banyak korban berjatuhan? Melalui perang, wabah penyakit, virus, dan sebagainya. Saudara-saudara belajar dari Yesus. Ia juga dalam pergumulan yang berat. Yesus diperhadapkan kepada keprihatinan. Dalam puasa 40 hari, dalam kondisi yang ekstrim, alam yang ekstrim itu, Yesus memilih merangkul apa yang namanya kesusahan, kesulitan, keprihatinan. Ia tetap akrab melalui jalan derita. Itu kalau kita telusuri dalam hidup. Ia tetap fokus kepada Bapaknya. Setia dalam ketulusan. Dan inilah yang membuat iblis itu frustasi dan mundur. Tapi ingat, saudara-saudara, iblis mundur sementara. Terusnya iblis itu akan menggoda. Bahkan bukan hanya Yesus, melainkan murid-muridnya, Anda dan saya. Saudara, pada akhirnya akrablah dengan apa yang sekarang menurut kita terasa sulit, susah. Jangan berhenti berjuang. Yakin, percaya bahwa ada tangan yang tidak kelihatan. Tangan itu akan menopang kita. Sama seperti tangan itu menopang Kristus sampai detik-detik terakhir hidup. Saudara, tangan itulah yang menolong kita. Sama seperti tadi tukang periuk, tukang keramik Warren McKenzie itu. Dia tidak gampang menyerah. Dan di ujungnya nanti kita akan merangkul. Atau tepatnya kita akan dirangkul oleh sumber kehidupan yang kekal. Oleh Allah, oleh Kristus sendiri. Jadi kita ikuti sekarang Minggu Prapaskah dengan jalan derita yang Tuhan Yesus alami. Sambil terus belajar untuk tidak mudah menyerah. Untuk kita akrab dengan apa yang namanya derita. Dan kemudian kita terus berjuang dalam ketaatan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pak Nanang suaranya nggak ada, Pak. Setiap tanda iman. Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan gereja DKI Mangga Besar. Tuhan tolong supaya dalam segala keterbatasan kami, Tuhan tetap berkarya memampukan kami bahu-membahu sehati sepikir untuk mengerjakan pekerjaan yang harus kami lakukan sebagai kelanjutan di mana kami meneruskan karya Kristus di muka bumi ini. Bapak yang menolong juga dalam proses untuk kami, baik majelis maupun komisi, menyusun program-program pelayanan kami ke depan. Bapak di surga, kami berdoa saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong untuk kami sangat sepikir kita boleh mewujudkan tugas tanggung jawab, khususnya dalam masa-masa kami melewati pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami bencana dan kesulitan. Biarlah juga Tuhan menolong. Kami berdoa untuk krisis perdamaian dunia yang terjadi di Ukraina, Rusia, yang kemudian mengakibatkan perang yang tidak sedikit memakan korban. Kami khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih besar. Tapi juga kami khawatir prihatin bersama-sama rakyat yang menderita. Mereka yang harus menunggu, mereka yang harus kehilangan segala, mereka yang kehilangan masa. Yang Tuhan menolong, menghadirkan program yang sejahtera kita. Bapak di surga, kami percayakan kehidupan kami, keluarga kami masuk di rumah kami masuk. Biarlah rahmat kami sejahtera Tuhan senantiasa menaungi. Inilah ya Bapak doa-doa kami percaya untuk mendengarkannya. Sebab kami mengawaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar saat kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mampu yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tarawih pasal 29 ayat 17a berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Umat Tuhan, persembahan dapat dipersembahkan melalui scan QRIS ataupun ditaruh, masukkan dalam amplop. Setelah gereja sudah mulai lagi, boleh dibawa kembali ke gereja. KJ 367.
umat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur, kami membawa persembahan ini kepadamu, ya Allah. Sebab Engkau telah melimpahkan berkat dan rahmat kepada kami setiap hari. Persembahan yang kami berikan ini menjadi ungkapan terima kasih atas penyertaan dan kebaikan-Mu kepada kami. Biarlah jiwa dan raga kami seutuhnya juga menjadi persembahan yang hidup. Dalam pekerjaan dan keseharian yang kami jalani, mampukanlah kami untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Allah yang sama juga memulihkan luka yang masih membekas hingga saat ini. Ingatlah, salib Kristus menjadi lambang cinta yang kekal, yang membawamu kepada pengharapan sejati. Teruslah melangkah, jangan goyah. Nyatakanlah kasih dan kebaikan bagi sesama. Percayalah, Ia bersamamu dan menolongmu, sekalipun dengan cara yang tetap dapat engkau pahami.
Jadilah seperti Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita kasih Allah Bapa yang melampaui segala apa. Di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa melingkupimu dan besertamu dalam setiap karya dan pekerjaan yang engkau lakukan bagi sesama dan seluruh ciptaan dari sekarang sampai selama-lamanya.